Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikanlah keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun ketika ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Kata-kata hari ini, jangan menunggu dunia membuatmu tersenyum, karena pada akhirnya dunia akan membuatmu menangis. Sebaliknya, buatlah dunia tersenyum karena senyummu. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah perkataan yang menurut saya bijak ya, karena banyak orang selalu berusaha menunggu bagaimana dunia di sekitarnya membuat saya tersenyum. Saya berusaha supaya bahagia, tetapi saya pengen dunia yang membuat saya bahagia. Banyak orang menunggu seolah-olah saya baru bisa bahagia kalau kondisi di sekitar saya menyenangkan. Tetapi ternyata sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menunggu dunia membuat kita tersenyum, pada akhirnya realitanya dunia akan membuat kita menangis. Karena ada begitu banyak hal yang tidak menyenangkan di dunia ini. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita sedih di dunia ini. Sebaliknya karena itu, daripada kita menunggu dunia membuat kita tersenyum, kenapa tidak kita yang membuat dunia tersenyum? Karena senyuman kita, kan gitu ya. Jadi daripada kita menunggu faktor eksternal, lebih baik kita memperbaiki faktor internal. Dan kalau bisa, faktor internal itu yang muncul dari dalam diri kita akan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Harusnya demikian Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan doa. Banyak orang Kristen salah ketika dia berdoa. Cara berpikirnya begini Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berdoa, maka kalau Tuhan mengabulkan apa yang saya doakan, maka saya diam, saya menghadapi masalah, saya termenung, maka Tuhan akan mengubah situasinya supaya saya terpenuhi doanya, gitu ya. Banyak orang berpikir demikian. Jadi kita berharap dengan doa Tuhan mengubahkan dunia di sekitar kita. Permasalahannya itu cara berpikir yang
tidak tepat Bapak Ibu Saudara. Bacaan pertama kita hari ini dalam kitab Kejadian menggambarkan bagaimana Tuhan tidak bekerja melalui orang, melalui situasi, melalui lingkungan di sekitar kita. Tuhan justru pertama-tama bekerja melalui diri kita, si pendoa. Dalam kitab Kejadian yang menjadi bacaan pertama kita itu kan mengisahkan tentang siapa tuh Bapak Ibu Saudara. Ada yang perhatiin gak tadi itu? Kisahnya siapa tuh? Yakub ya. Yakub. Situasinya saat itu Yakub itu sedang dalam kondisi yang tidak bagus. Kenapa? Karena Yakub saat itu hidup di dalam bayang-bayang rasa bersalah. Kenapa? Karena Yakub sadar hidupnya tidak akan pernah merasakan damai sejahtera. Sebab dulu dia pernah menipu bapaknya dan menipu abangnya. Siapa abangnya Yakub? Esau. Dia menipu abangnya. Abangnya marah terhadap dia dan bahkan abangnya Esau mau membunuh Yakub. Jadi dia hidup di dalam bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang rasa bersalah. Nah Bapak Ibu Saudara, kisah Yakub ini kan ceritanya kan Yakub kabur tuh ceritanya. Kabur, dia menikah, punya anak, udah hidup bahagia. Tapi dia nggak bisa hidup bahagia yang sejati. Kenapa? Karena dia masih dikejar-kejar oleh rasa bersalah tadi. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk saya mau pulang ke kampung halaman. Dia mau minta maaf sama Esau, abangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian Alkitab yang kita baca adalah bagian penting. Di tengah perjalanan itu Yakub berhenti sebelum menyeberangi sungai Yabok namanya. Bukan sungai Tabok ya, sungai Yabok. Sebelum dia menyeberang, dia bermalam di tepi sungai Yabok itu Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dia bergumul dengan Tuhan. Alkitab menggambarkan dia bergumul. Bergumul itu bertarung, bergulat dengan Tuhan. Yang menariknya adalah Yakub menang. Kalau Yakub menang berarti Tuhan kalah dong. Tapi walaupun Yakub menang, Yakub terplecok. Terplecok itu apa ya? Terkilir pangkal pahanya. Dia kesulitan, dia mengalami kesakitan. Dan Alkitab menggambarkan seolah-olah dia itu setelah itu dia rada pincang begitu ya. Dan menariknya Tuhan justru memberkati Yakub, dan sejak itu Yakub tidak lagi disebut Yakub tetapi disebut sebagai Israel. Disitulah peristiwa Yakub ganti nama jadi Israel. Dan kemudian kita tahu bahwa dari situlah nama bangsa Israel itu ada. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa keturunan Yakub, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang paling menarik dari kisah ini? Yang paling menarik adalah kalau kita baca pasal-pasal sebelum dan pasal setelah bacaan pertama kita hari ini, kita akan menemukan sebuah perubahan dalam diri Yakub. Bukan hanya namanya berubah, Yakub jadi Israel. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, sebelum dia sampai di sungai Yabok, urutannya tuh begini. Jadi Yakub itu udah jadi orang kaya saat itu ya. Orang yang sangat kaya raya. Nah, yang datang kembali menuju kampung halaman ke tempatnya Esau itu rombongan besar. Bukan hanya Yakub tapi bersama seluruh keluarganya, anak dan istri-istrinya, juga budak-budaknya, juga Yakub membawa seserahan. Apa sih istilahnya? Upeti begitu ya, untuk diberikan kepada Esau sebagai tanda permohonan maaf. Bahasa kasarnya masogokan gitu ya.
Berupa apa? Hewan ternak dan harta benda lainnya. Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu Saudara, urutannya itu begini. Paling depan itu hewan-hewan ternak, yang tadi seserahan itu, terus hamba-hambanya, budak-budaknya Yakub, terus baru di belakangnya anak-anak dan istrinya, keluarganya, baru terakhir Yakub paling belakang. Kenapa dia barisannya seperti itu Bapak Ibu Saudara? Karena dia berpikir begini, kalau Esau tidak mau memaafkanku. Jadi ketika dia datang, yang pertama datang, Esau lihat nih, Yakub ini rombongan Yakub nih. Dia bawa harta benda ternak untuk diberikan kepadaku. Harapan Yakub, Esau menjadi luluh hatinya. Ini tanda permintaan maaf, berarti dia tulus nih, ngasih segala macam itu. Nah, seandainya Esau tidak mau mengampuni Yakub, mungkin yang akan dihancurkan pertama adalah domba-dombanya, ternak-ternaknya, harta itu, dan hamba-hambanya dibunuh dulu. Setelah itu Esau akan bertemu dengan keponakannya, anak-anaknya Yakub dan istrinya Yakub, keluarga. Yakub berpikir, mungkin kalau cuma lihat hewan ternak dan hamba-hambanya, Esau tidak terlalu luluh, tapi kalau ketemu sama keluarganya, mungkin Esau akan luluh hatinya. Nah, seandainya Esau tidak luluh juga, ya anak-anaknya dibantai semua, istrinya dibantai semua, baru paling terakhir adalah Yakub. Setidak-tidaknya Yakub masih bisa kabur karena dia yang paling belakang. Aku masih bisa menyelamatkan diri. Seandainya hewan ternak, hamba-hambanya udah dibantai, keluarganya udah dibantai, aku masih bisa kabur. Itu cara berpikir Yakub Bapak Ibu Saudara. Dia menempatkan diri paling belakang. Setelah sampai di Sungai Yabok, mereka bikin tenda segala macam. Ya terjadilah yang tadi kita baca. Yakub bergumul dengan Allah. Ada penafsir yang bilang ini malaikatnya, ini ada yang bilang ini pergulatan batin Yakub sendiri, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Alkitab bilang ya bergumul dengan Allah aja, udah cukup itu doang yang Alkitab sebut. Dan Yakub menang. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada perubahan. Yang paling penting adalah ada perubahan setelah Yakub bergumul dengan Allah. Perubahan yang pertama tadi sudah saya sebut, berubah nama. Namanya dari Yakub menjadi Israel. Tapi bukan hanya perubahan nama. Setelah ia bergumul dengan Allah, dia melintasi Sungai Yabok. Yang tadinya Yakub berdiri paling belakang Bapak Ibu Saudara, sekarang Yakub berdiri berbaris paling depan. Kalau kita bacaan pasal-pasal selanjutnya, di situ digambarkan bagaimana Yakub berjalan, setiap beberapa langkah dia akan bersujud. Dia jalan lagi terus bersujud lagi sebagai tanda penyesalan dia terhadap Esau. Baru setelah Yakub, baru keluarganya, baru paling belakang harta bendanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat Sungai Yabok di sini menjadi perbatasan perubahan diri Yakub. Ketika dia bergumul dengan Allah dalam doanya, dan ketika dia menang, ada perubahan dalam diri Yakub. Yang tadinya dia begitu pengecut, berdiri paling belakang, sekarang dia berdiri paling depan. Dan ketika Esau melihat sikap Yakub itu Bapak Ibu Saudara, apa yang dipikirkan Esau? Oh, ini saudaraku. Dari jauh Yakub udah kelihatan Esau datang mengejar Yakub. Apakah untuk membunuh Yakub? Tidak.
Esau datang untuk memeluk Yakub. Jadi Bapak Ibu Saudara, bergumul dengan Tuhan tidak mengubah situasi di sekitar. Tapi yang paling pertama terjadi adalah mengubah diri kita sendiri. Mengubah diri Yakub. Yakub yang tadinya mau mengorbankan harta bendanya, budak-budaknya, bahkan keluarganya sendiri dikorbankan demi keselamatan dirinya. Kini dia yang berdiri paling depan. Dia berubah Bapak Ibu Saudara. Dan karena dia berubah, hati Esau juga berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang doa, jangan berdoa itu seolah-olah, oh Tuhan, ubahlah dunia di sekitarku menjadi lebih baik. Kita kalau berdoa ada orang yang ngeselin Bapak Ibu Saudara, yang kita doakan siapa? Orang yang ngeselinnya kan? Benar gak? Berharap dianya berubah. Belajar dari kisah Yakub, harusnya yang kita doakan kalau ada orang ngeselin siapa? Diri kita. Supaya aku bisa berhadapan dengan orang yang ngeselin itu tanpa emosi. Supaya aku bisa mengubah dia, baik kepada dia. Itu yang harusnya kita doakan pertama kali Bapak Ibu Saudara. Doakan diri kita. Dan harusnya yang berubah ya diri kita, bukan orang lain. Karena mustahil bagi kita untuk bisa mengubah orang lain. Yang bisa kita ubah itu siapa? Ya diri kita sendiri. Maka jangan berupaya mengubah dunia. Sulit, capek sendiri. Tapi apa? Ubahlah cara pikir kita terhadap dunia. Saya sudah sering menceritakan tentang kisah nenek yang hobinya menangis. Ada yang ingat cerita itu? Nenek yang saban hari menangis aja. Kenapa? Gara-gara kok pas ditanya, iya anak saya 2. Kenapa terus kalau anaknya 2 menangis? Lihat hari ini panas. Anak saya yang satu kerjanya ojek payung. Lagi panas begini, gak laku. Kata dia, saya sedih, kasihan anak saya. Besoknya hari hujan. Berarti kan kemarin panas nih, nangis. Kalau hari ini hujan harusnya happy dong. Enggak, neneknya tetap menangis. Tetap menangis. Kenapa ditanya lagi? Kan harinya hujan. Iya, anak saya yang satu lagi kerjanya jual dawet, es dawet. Hujan-hujan begini, mana laku? Dingin-dingin orang gak mau beli es. Saya sedih, kasihan anak saya. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang diharapkan nenek itu? Apakah dia bisa mengubah hari hujan sama tidak hujan? Gak bisa. Kalau dia cara berpikirnya begitu, ketika dia hujan, dia akan tetap sedih. Ketika hari hujan dia sedih, karena dia mikirin anaknya yang jual es. Kalau hari panas, dia sedih karena mikirin anaknya yang ojek payung. Maka yang harus diubah adalah cara berpikirnya. Dia gak bisa mengubah cuaca. Cara berpikirnya yang diubah. Ketika dia hujan, pikirkan anak yang apa? Ojek payung. Pasti dia laku. Pas hari tidak hujan, panas terik, jangan pikirkan yang ojek payung. Pikirkan yang jual es, pasti laku. Maka kalau dia mengubah cara berpikirnya, mau hujan, mau panas terik, dia menjadi bahagia. Kan gitu ya. Jadi realita dunia berubah enggak? Enggak. Kadang hujan, kadang panas, tetap. Tapi yang berubah apa? Pola pikir si nenek itu. Tapi ada hasilnya enggak? Ada. Yang tadinya selalu sedih menjadi selalu bahagia. Nah Bapak Ibu Saudara, doa itu seperti itu. Bukan mengubah dunia, bukan mengubah yang di luar kita, tapi mengubah yang
di dalam diri kita. Karena percuma yang di luar berubah, kalau yang di dalamnya tetap busuk, dalam diri kita tetap nggak benar, percuma. Percuma. Ibarat orang yang selalu mengeluh rumahnya, aduh rumah saya jelek, rumah saya nggak bagus, ada aja yang dilihat nggak bagus di rumahnya. Dia pindah rumahnya lebih mewah, lebih bagus. Tapi karena pola pikirnya nggak berubah, akan ketemu nggak yang buruk di rumah baru? Ketemu. Oh, rumah barunya ada lagi jeleknya. Entah pintunya lah bunyi, entah catnya ngelupas, entah bocor. Pindah rumah lagi. Tapi pola pikirnya nggak berubah. Ada nggak yang dikeluhkan? Ada aja. Terus tidak akan berubah Bapak Ibu Saudara. Selama pola pikirnya tidak berubah. Dia hanya mengganti suasana rumah. Maka jangan berharap lingkungan kita yang berubah. Kalau hidup kita mau lebih baik, pertama-tama yang berubah harusnya adalah diri kita. Dan bagaimana bisa berubah? Dengan doa. Kapan berubahnya? Ya doain aja terus. Bapak Ibu Saudara, bacaan Injil mengingatkan kepada kita untuk terus berdoa dengan tekun. Di sini Tuhan Yesus bukannya mau mengatakan bahwa Tuhan itu seperti hakim yang tidak adil, bukan. Dia ini memberikan perbandingan terbalik. Kalau hakim yang tidak adil saja akan mendengarkan keluhan si janda yang bawel, yang terus menerus memohon itu. Ini hakimnya nih hakim yang sifatnya buruk. Pada akhirnya luluh juga. Luluhnya bukan karena luluh tulus sih sebenarnya. Luluhnya karena tidak mau terganggu. Tapi toh akhirnya kan keinginan janda itu yang terus menuntut keadilan terpenuhi juga. Kalau hakim yang jahat aja akan mengabulkan permintaan si janda yang tidak jemu-jemu, yang terus dengan tekun meminta, apalagi Tuhan hakim yang adil itu. Itu maksud Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan pernah jemu. Jangan pernah menyerah dalam doa. Mungkin kita saat ini punya pergumulan apapun itu. Mungkin ada yang bergumul dengan sakit penyakit. Mungkin ada yang bergumul dengan masalah finansial. Bergumul karena relasi yang sedang rusak. Bergumul di masalah keluarga. Apapun itu. Mungkin kita pernah merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doa saya. Jangan menyerah. Terus berdoa. Karena Tuhan akan mendengar doa kita. Percayalah. Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara, ingat tadi. Jangan-jangan bukannya Tuhan tidak mendengar nih. Tapi doa kitanya yang salah. Balik lagi ke awal. Kalau kita sudah terus berdoa dan Tuhan tidak menjawab doa kita, jangan-jangan bukan Tuhannya tidak menjawab, tapi permintaan kita, doa kita yang salah. Karena kita pengennya dunia yang berubah, bukan diri kitanya yang berubah. Maka ubah doa kita. Tuhan, ubah diriku. Ubah diriku agar aku mampu hidup bersama orang menyebalkan itu. Tuhan, ubah diriku agar aku mampu bersabar menghadapi bawelnya dia. Tuhan, ubah diriku agar aku mampu mengasihi dia walaupun dia membenciku. Itu lebih relevan Bapak Ibu Saudara daripada kita mendoakan Tuhan ubah dia supaya dia menjadi lebih baik. Tuhan ubah dia supaya dia nggak bawel-bawel amat. Lebih baik kita doakan diri kita Bapak Ibu Saudara.
kitanya damai, ya kan? Walaupun dianya nggak berubah, ya kitanya damai. Tapi kalau kita mendoakan orang lain yang berubah, orangnya ternyata nggak berubah, damai nggak kitanya? Nggak damai. Kitanya yang terus tersiksa. Daripada capek, lebih baik doakan diri kita agar kita mampu berdamai dengan itu, dengan situasi di sekitar kita. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, bacaan yang kedua mengajarkan kita yang namanya ketekunan berdoa itu mau tidak mau dimulai dari keluarga. Bacaan kita 2 Timotius itu mau mengajarkan pada kita. Itu kan isinya tentang apresiasi Paulus kepada Timotius. Kenapa? Karena Paulus itu Bapak Ibu Saudara senang sama Timotius. Dia itu istilahnya punya murid itu seperti barang jadi. Yang tinggal poles dikit aja. Karena Timotius sudah hidup dalam didikan neneknya dan ibunya. Nenek dan ibunya telah mendidik Timotius dengan begitu baik. Sehingga ketika Timotius bertemu dengan Paulus udah tinggal poles sana sini sedikit. Karena Timotius itu udah jadi gitu istilahnya. Udah bagus. Maka kita belajar bahwa ketekunan berdoa, pembentukan iman itu selalu dimulai di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Keluargalah tempat kita membentuk seseorang secara khusus anak. Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah main ke pastori beberapa bulan terakhir? Ada beberapa ya. Ada satu hal yang selalu Lilo lakukan. Kalau ada tamu yang datang ke pastori, dia akan bilang ke saya, "Babah, mau main bolu." Siapa itu bolu? Dia pengen main sama bolu. Bolu itu adalah ular peliharaannya si Lilo. Maka dia akan minta dikeluarin ularnya. Dia minta dia pegang dan dia akan lari ke arah si tamu. Harapannya apa? Supaya tamunya menjerit-jerit. Semakin tamunya menjerit, semakin si Lilo senang. Betul begitu Cimeta? Begitu ya Cimeta ya? Itu salah satu korban yang pernah teriak-teriak gara-gara Lilo. Siapa lagi yang pernah teriak-teriak gara-gara Lilo? Civivi juga pernah ya? Mana Civivi? Pernah ya? Teriak-teriak gara-gara Lilo ya? Siapa lagi? Yang pengen coba datang aja ke pastori. Merasakan sensasi ditakut-takutin sama Lilo pakai ular. Pertanyaannya, dari mana Lilo belajar begitu? Dari mana Lilo belajar begitu? Ya dari bapaknya lah. Bener nggak? Dari bapaknya. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana bapaknya pakai ular dia nakut-nakutin mamanya. Nili itu udah berapa bulan hidup bersama ular tapi belum berani megang sampai sekarang. Jadi setiap kali saya sodorin ular, Nili akan menjerit, "Wah!" Terus saya ketawa. Wah, terus Lilo berpikir, oh berarti ngerjain orang pakai ular itu menyenangkan. Dia belajar dari kelakuan bapaknya. Siapa sih bapaknya itu? Nggak bener memang. Ngaco, ngajarin si Lilo hal yang tidak baik. Ya kan? Akhirnya muncullah bibit-bibit iseng di dalam diri Lilo. Ketika ada tamu datang, yang terpikir adalah saya pengen bahagia. Bagaimana cara saya bahagia? Oh, dia ingat bapaknya ketawa kalau mamanya teriak gara-gara ular. Maka dia akan cari ularnya, dia kasih ke Anti Lulu. Anti Lulu sering main ke rumah, dan setiap main ke rumah pasti akan menjerit setiap kali Lilo keluarkan ularnya. Betul ya Anti Lulu ya? Pernah sampai lompat ya? Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Saya mau marahin Lilo, boleh nggak? Ya nggak boleh. Karena dia belajar dari bapaknya. Bapaknya yang gak bener.
Ya, kalau mau saya mesti marahin siapa? Bapaknya. Siapa sih bapaknya? Nggak bener tuh bapaknya si Lilo tuh, ngaco. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau anak kita malas berdoa, jangan marahin anak kita. Marahin siapa? Marahin bapak mamanya. Siapa bapak mamanya? Ngaca. Supaya tahu siapa bapak mama anak-anak kita. Benar nggak? Iya kan? Maka Bapak Ibu Saudara, biasakan sejak dini. Nah, karena alasan yang sama, makanya saya menjadi pendeta yang tidak terlalu suka Bapak Ibu Saudara. Kalau ada anak-anak dalam kebaktian umum, anak-anak kan suka berisik ya. Terus biasanya apa yang dilakukan oleh orang tua? Shh, shh, shh. Kalau saya nggak suka tuh, buat saya biarin aja. Kenapa? Ya betul terganggu. Saya juga kalau lagi khotbah, tiba-tiba si Lilo lari-lari kan suka begitu ya. Kan biasanya gitu ya. Kan sering kan begitu ya. Ada anak teriak-teriak, shh, begitu dilihat si Lilo nggak jadi. Tadi yang mau dimarahin nggak jadi gara-gara Lilo anak pendeta. Kalau bukan anak pendeta dimarahin tuh, ya kan? Di satsut. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang menarik. Lilo setiap saya ajak ke gereja, dia langsung selalu bersemangat. Lilo, Baba mau ke gereja, mau ikut nggak? Ikut. Yang tadinya males disuruh mandi nggak mau, langsung mau mandi. Kalau disuruh diajak ke gereja. Kenapa? Alasannya apakah karena dia pengen ketemu Tuhan? Enggak. Apakah dia pengen mendengarkan firman? Jelas tidak. Cuma satu, dia senang kalau ke gereja bisa main sama teman-temannya. Itu dulu, buat saya itu dulu yang penting. Kalau anak udah senang ke gereja, buat dia gereja itu tempat yang nyaman. Kalau buat dia gereja itu tempat yang menyenangkan, maka dia akan senang berada di gereja. Kalau udah ada di gereja, mau dibentuk gimana? Gampang, betul nggak? Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau seorang anak sudah trauma duluan, datang ke gereja, siapa di sini yang biasanya paling ditakutin anak-anak? Yang paling suka disatsut, suka satsutin anak-anak siapa? Oma Eeng atau Pak Tapip atau siapa? Biasanya sih Oma Eeng sama Pak Tapip tuh. Cuma kalau Pak Tapip mah pinter, anak-anaknya diajak main keluar. Biasanya gitu. Kalau Oma Eeng langsung bercanda ya Oma Eeng. Tapi bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak udah trauma duluan, nggak ke gereja nggak asik, nanti aku diomelin. Bisa nggak dia senang sekolah minggu kira-kira? Nggak bakalan. Bisa nggak dia senang berdoa? Nggak bakalan, karena dia udah nggak nyaman duluan ke gereja. Bagi dia gereja adalah tempat yang tidak menyenangkan. Maka bagi saya, ini mah sharing aja. Setuju boleh, nggak setuju nggak apa-apa. Bagi saya, pengorbanan orang dewasa yang merasa terganggu gara-gara kehadiran anak-anak, menurut saya itu layak. Karena ini berbicara tentang masa depan iman anak-anak kita. Kalau iman kita kan orang dewasa harusnya udah terbentuk dong, bener gak? Mungkin terganggu, tapi apakah iman kita bakal rusak gara-gara anak-anak berkeliaran? Harusnya enggak. Tapi anak-anak ini imannya belum terbentuk, harusnya kita biarkan dia merasa nyaman berada di rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kan kebaktian intergenerasional ya. Semuanya hadir, ada anak-anak, ada remaja, pemuda, orang tua, lansia. Habis ini ada games dari bulan keluarga. Jangan pulang buru-buru pulang. Kita nikmati kebersamaan kita Bapak Ibu Saudara. Nikmati kebersamaan kita.
Habis ini setelah kebaktian ada games nih, saya kasih tahu. Ada door prize yang menarik, betul ya Pak Heru ya? Jangan pengen pulang dulu. Ada salah satunya lomba menganyam ya. Nah, kalau udah ikut lomba menganyam Bapak Ibu Saudara, boleh ikut mengenyam nanti di belakang. Jadi kalau nggak ikut lomba menganyam, nggak boleh ikut mengenyam di belakang. Nah, nikmati kebersamaan kita Bapak Ibu Saudara, bersama dengan keluarga kita, dengan anak-anak. Biarkan mereka merasa nyaman di lingkungan gereja. Dari situlah iman akan terbentuk terus dan terus. Dan kiranya Tuhan yang menolong kita dan membentuk iman kita di dalam setiap keluarga. Amin. Mari kita bersatu teduh.